Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala badan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan, sehingganya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan ini kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda orang yang bersyukur kepada Allah adalah ia pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berwasiat kepada diri kami khususnya dan umumnya kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah mati kita adalah dengan ketaatan kita, pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena harta atau bukan karena tahta jabatan, akan tetapi yang kelak akan kita jadikan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki pada bulan Dzulqa'dah, di mana mudah-mudahan kesemangatan kita dalam beramal soleh tidak kemudian mengurang, tidak kemudian malas, di mana kita akan dihadapkan pada amalan yang besar, yaitu berkurban. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakannya dengan baik, baik yang memiliki harta yang cukup lebih dan kesanggupan untuk bagaimana menunaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikannya, dapat membuat di hatinya untuk dapat menunaikan amalan kurban tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana manakala hati kita atau pada diri kita mengalami ketidaksemangatan dalam beramal soleh, padahal keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada amal-amal soleh itu cukuplah besar, cukuplah istimewa bagi mereka yang kemudian beramal soleh. Apa yang kemudian bisa memotivasi kita untuk bersemangat dalam beramal soleh? Setidaknya khatib akan menerangkan ada 3 hal yang kemudian kita akan mudah-mudahan mendapatkan motivasi tersebut. Yang pertama, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita berupaya untuk terus-menerus dalam belajar ilmu syar'i. Mengapa demikian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam Quran surat Az-Zumar di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Nasir bin Sulaiman telah menjelaskan, ketika seseorang itu mengalami
penurunan dalam memahami ilmu syar'i, maka sangat mudah dirinya terjangkiti sikap futur atau malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah malas dalam beribadah kepada Allah, maka sangat mudah tergoda dengan yang namanya maksiat. Itulah kemudian ketika kita berupaya untuk belajar terus-menerus, selain mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan yang namanya ilmu. Sehingga kita termotivasi untuk beramal, dan itulah yang kemudian solusi agar kita menjadi semangat untuk beramal soleh. Adapun yang kedua, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus memperbaiki visi atau tujuan dalam kehidupan kita. Ketika kita orang yang beriman kepada Allah, maka sudah barang tentu kita tujuannya adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan hanya dunia saja yang kemudian ia makan hidup di dalamnya. Akan tetapi orang yang beriman kepada Allah, ia akan memahami tujuan dalam kehidupannya, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita, telah memberikan nasihat kepada kita. Man kanatid dunya hammuhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dunia adalah tujuan dalam kehidupannya, dunia dan dunia, farraqallahu amrahu, Allah akan jadikan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran di depan pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan datangnya ke dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh dirinya. Berbeda dengan yang kemudian tujuannya akhirat. Wa man kanat akhirah niyatahu, barang siapa yang akhirat menjadi tujuan dalam kehidupannya, jama'allahu amrahu, Allah akan kumpulkan urusan-urusannya. Wa ja'alahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan hatinya kaya. Setiap permasalahan hidup, ia akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecil maupun besar. Wa atat sudunya wa hiya ragimatun, dan datangnya dunia dalam kondisi yang hina. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang hamba-hamba akhirat, bukan hamba dunia. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, aku takutkan kepada manusia, orang yang beriman kepada Allah, itu dua hal. Yang pertama adalah orang yang kemudian cinta dunia, dan yang kedua adalah orang yang kemudian panjang angan-angan. Mengapa demikian? Orang yang cinta dunia akan membuat dirinya menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, orang yang kemudian mengikuti angan-angannya saja, ia akan terputus dari mana-mana mengingat akhiratnya Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba yang cinta akan akhiratnya, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk mendapatkan, untuk bersama dengan orang atau dengan sahabat, dengan kemudian mengajak kepada kebaikan. Inilah yang kemudian akan membuat diri kita istiqomah insyaallah. Mengapa demikian? Karena ketika kita mendapati teman kita, saudara kita, sahabat kita yang kemudian mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada sholat, mengajak kepada sedekah, mudah-mudahan ketika kita mengalami futur, mengalami ibadah kepada Allah, mudah-mudahan teman kita, saudara kita akan mengingatkan kita dan mengajak kita kepada kebaikan. Itulah yang kemudian penting sekali dalam dunia kita saat ini, di mana sungguh sangat mudah sekali untuk bermaksiat kepada Allah. Lalu bagaimana agar kita senantiasa diingatkan oleh Allah? Salah satu upayanya adalah dengan berteman dengan orang-orang yang soleh, yang kemudian akan mengingatkan kita kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u alirihi falyangdur man yukhalliluhu. Seseorang itu, agama seseorang itu atas agama temannya.
maka lihatlah kepada siapa ia berteman. Ini sangat penting saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita mendapati sahabat kita, teman kita yang kemudian mengajak kepada kebaikan, mudah-mudahan kita pun akan termotivasi untuk melaksanakan ketaatan dan kebaikan, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi husnin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib pada khutbah yang kedua ini akan merangkum apa yang kami sampaikan di khutbah yang pertama, di mana kami teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka orang yang cerdas itu ya Rasulullah?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, orang yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang cerdas itu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang banyak mengingat akan kematian, kemudian dengan mengingat banyak kematian tersebut, ia akan beramal untuk bekal menuju kematiannya. Ia akan banyak beramal untuk bekal menuju kematiannya. Maka mereka lah orang-orang yang cerdas. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dari orang-orang yang kemudian orang-orang yang cerdas, yang mempersiapkan amal untuk bekal setelah kematian kita. Karena kelak yang akan menemani kita di alam barzah adalah pahala kita yang kemudian dengan rupa yang istimewa dan wangi yang mempesona. Itulah yang kemudian akan menemani kita. Tidak dengan harta atau dengan tahta kita, tapi dengan pahala yang kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang kemudian mendapatkan kenikmatan setelah wafatnya kita. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wa ajazan nas man ajazani du'a. Orang yang lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa. Maka mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mewasiatkan kepada kita, idza sa'ala ahadukum falyuktsir fa innahu yas'alu rabbahu. Jika salah seorang di antara kalian meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak, aksar, apa saja. Banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja. Ya, fa innahu yas'alu rabbahu, karena ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, lalu dapat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim.
Allahumma al'an kafarata ahlil kitab alladina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsya adzabak inna adzabaka bil kuffari mulhik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan wa na'udzubika min fitnatid dajjal. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min fadlik wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.